Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Ibu Yuli hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya. Ya, Bu Yuli nampak sehat dan segar ya sore hari ini Bu Yuli. Benar sekali, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, baik Ibu Yuli. Tadi saya mendengar bahwa hari ini Ibu Yuli akan mengadakan praktek coaching ya Ibu Yuli. Iya, Bu. Nah, dengan siapa Ibu Yuli? Dengan Ibu Indrayani, Bu. Oh, Ibu Indrayani. Ya. Jadi Ibu Yuli sebagai coach dan Ibu Yeni Yeni sebagai coach. coach ya. Oke, Ibu. Nah, baik Ibu Yuli, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, boleh saya bertanya-tanya dahulu nih, Bu Yuli? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Nah, nanti ketika Ibu mengadakan praktik coaching, terus bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching tersebut, Ibu Yuli? Ya. Baik, Bu Era. Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan yaitu indikator dari tahapan menggunakan alur tirta, Bu. Ya. Alur tirta itu yang ini terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu Yuli ya. Jadi kompetensi yang Ibu maksud di sini adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya, di mana menggunakan tahapan alur tirta. Ya Ibu Yuli ya. Nah, kalau boleh saya bertanya Ibu Yuli, kompetensi apa, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan Ibu Yuli di kegiatan coaching? Nantinya saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, kemudian yang bersifat terbuka, kemudian saya ingin mendengarkan secara aktif dengan rasa dan dapat memberdayakan coach dengan kompetensi yang ia miliki. Oh iya, berarti ada 3 ya kompetensi yang akan Ibu Yuli kembangkan nanti ya Ibu Yuli ya? Iya, Bu. Iya, baik Ibu Yuli. Kira-kira nih Ibu Yeninya sudah siap ini Bu Yuli? Sudah siap, Bu. Sudah janjian tadi. Oh iya. Saya panggil dulu, Bu. Iya, baik Ibu Yuli. Assalamualaikum, Mbak Yani. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Begini Bu, saya bingung ini Bu ya. Masalahnya anak-anak saya di kelas 98 itu dimana saya diamanahi sebagai wali kelas. Jadi anak saya itu pada awalnya saya senang sebagai wali kelasnya. Motivasinya sangat tinggi ya Bu ya di awal-awal semester. Tapi sekarang ini Bu, di akhir semester 2 ini menurun Ibu motivasinya. Kemudian ketika saya memberikan pembelajaran, mereka itu tidak fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi saya bingung Ibu, bagaimana menyikapi anak-anak saya yang seperti itu. Oh, berarti tentang motivasi anak, Bu ya? Iya. Menurut Bu Yeni, motivasi anak yang menurun itu dikatakan menurun itu yang seperti apa, Bu Yeni? Anak saya itu Bu, kalau saya perhatikan itu ketika mereka saya berikan materi, saya berikan tugas, itu mereka tidak mengerjakan Ibu. Kemudian yang kedua, untuk persiapan kursus kan mereka udah kelas 9 ya Bu ya. Tidak ada motivasinya Bu untuk lebih bersiap dalam menghadapi ujian sekolah. Jadi sebagai wali kelas saya ini kadang-kadang merasa, aduh bagaimana ya anak saya ini, apakah berhasil nanti di ujian sekolah, begitu Bu. Bu Yeni, kalau misalnya dipresentasekan, kira-kira anak yang motivasinya menurun itu berapa persen? Kemudian apalagi dalam menghadapi ujian, kira-kira persiapan untuk menghadapi ujian sekolah itu kira-kira menurunnya itu berapa persen, Bu Yeni? Begini Bu, kalau menurut saya Ibu, itu menurunnya semangat mereka atau motivasi itu 50%. Jadi separuh dari mereka itu sepertinya tidak bersemangat lagi. Kemudian kalau mengenai persiapan ujian sekolah, saya lihat itu yang memang benar-benar bersiap untuk ujian sekolah itu hanya 50% gitu. Berarti 50%, 50% Bu Iya. ya?
kira-kira langkah apa yang harus Ibu Yeni lakukan? Begini Bu, saya melihat kondisi tersebut. Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memberikan perhatian lebih kepada mereka. Saya akui dengan kesibukan saya, jam saya mengajar ke dalam kelas saya tersebut. Kemudian yang kedua, saya ingin berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru BK-nya. Kenapa begitu? Saya ingin berkolaborasi karena ada anak-anak saya ini Bu, yang mereka benar-benar itu istilahnya masuk ruang BK, artinya ditangani oleh guru BK-nya. Ada kasus-kasus yang memang anak-anak saya ini terlibat Ibu, misalnya seperti merokok begitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ingin saya lakukan adalah menginginkan informasi yang lebih lagi dengan guru mapelnya Ibu. Ya, saya ingin lihat persiapan mereka ini sejauh mana gitu, dari keterangan info guru mapel tersebut. Berdasarkan keterangan yang Ibu Yeni berikan tadi, kira-kira peran orang tua itu bagaimana Bu? Peran Iya, orang tuanya? benar ya Bu ya. Baru saya teringat, memang benar sekali penting dan sangat besar sekali peranannya Bu, orang tua ini. Kenapa? Karena mereka kan di rumah ya Bu ya. Di sekolah kan sekian jam mereka pulang, lebih banyak dengan orang tua. Jadi mungkin saya ini bisa Bu, lewat WhatsApp group saya mengkomunikasikan dengan orang tua supaya lebih memperhatikan cara belajar mereka di rumah gitu. Alhamdulillah ya Ibu Yuli, tadi saya sudah menyaksikan sendiri praktek coaching yang Ibu lakukan, di mana Ibu sebagai coach dan Ibu Yeni sebagai coach ya, luar biasa ya Ibu Yuli. Ya, alhamdulillah Bu Era. Ya, baik Ibu Yuli, selanjutnya kita akan sedikit menganalisis ya Ibu catatan-catatan saya dari hasil kegiatan coaching tadi ya Ibu Yuli. Ya, Bu. Ya, mohon maaf ya Ibu Yuli. Ya, saya menyampaikannya. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya, jadi saya tadi melihat selama coaching terjadi antara Ibu Yuli sebagai coach dan Ibu Yeni sebagai coachee, di mana sudah terjalin hubungan sebagai kemitraan ya, benar begitu ya Benar Ibu sekali, Yuli? Bu, ya. Iya, jadi sebagai mitra ya Ibu. Ya. Ya, baik Ibu Yuli. Jadi saya sini sudah melihat atau saya sudah menilai di mana coachee sudah mengeluarkan ide-ide kreatifnya, kemudian coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya begitu ya. Oke. Oke, baik Ibu Yuli, dari hasil pengamatan saya tadi, di mana hubungan kemitraannya sudah terjalin dengan baik. Kemudian Ibu Yeni dan Ibu Yuli sudah melakukan kegiatan coaching yang menurut saya sudah luar biasa itu Ibu Yuli. Iya Bu, alhamdulillah. Menurut saya sudah sesuai Bu. Iya. Coachee itu sudah nampak mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Iya. Kemudian coachee juga sudah muncul rencana. Iya. Kapan dia akan Benar, melakukan. ya, Kemudian Bu Yuli. coachee sudah muncul ide-idenya untuk melakukan rencana aksi nyatanya Bu. Iya, ya. Begitu juga dengan tadi Ibu Yuli sudah mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa, tidak mengejudge coachee dan juga memberikan respon yang sangat luar biasa itu Ibu Yuli. Ya. Kemudian tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coachee dengan runtun sesuai dengan alur tirta itu ya. Ternyata di sana juga sudah menggambarkan tujuan, waktu dan rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan oleh coachee tersebut ya Ibu. Iya Bu. Nah, untuk kedepannya Ibu, apakah nanti kegiatan coachee selanjutnya akan Ibu lakukan kembali di sekolah Ibu atau gimana Bu? Saya sudah punya rencana Bu untuk melakukan coaching. Kebetulan kemarin ada salah satu teman saya, Iya. Wirpa namanya. Dia ingin sekali coaching dengan saya untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, yang semoga dihadapi. nanti ya dengan kegiatan coaching nanti
mendapatkan kesimpulan, mendapatkan penyelesaian yang luar biasa juga ya Bu untuk rekan Ibu ya Ibu. Iya Bu, insya Allah. Ya. Terima kasih ya Ibu Yuli ya dengan kegiatan coaching yang sangat luar biasa menurut saya Ibu Yuli, dan terima kasih Ibu Yuli. Wassalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Era. Ya.